semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita mau nunjukin untuk cara bikin sesuatu yang emang lagi langka gitu ya di pasaran, karena emang lagi wabah COVID-19 ini. Jadinya memang barang ini tuh agak susah dicari. Tapi tenang aja, kita bisa bikin ini di rumah. Nah, barangnya itu apa? Yap, hand sanitizer sama disinfektan. Nah, bukan aku yang bikin, kali ini aku sama temen aku dari tim saudara saya juga. Kira-kira kalau ruangannya kayak gini, profesinya apa ya? Profesinya apoteker. Dia adalah Kak Amir. Kak Amir lulusan dari mana? Saya lulusan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Oh, tapi udah profesi ya? Udah. Tuh, jadi apoteker. Bang Amir asal dari mana? Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Jauh-jauh dari Sulawesi, kuliah di Cimahi. Oke. Sekarang untuk cara bikinnya gimana nih, Kak? Oke, untuk cara bikinnya itu di sini kita akan membuat hand sanitizer 63%-nya, jadi dia masih efektif untuk bunuh kuman. Nanti kita akan buat sebanyak 110 ml. Nah, berarti kalau 110 ml itu kita butuh alkohol 100 ml dan aloe vera gelnya sebanyak 10 ml. Nah, nanti kalian bisa beli alkoholnya di apotik. Nanti kan ada kemasan yang 100 ml. Nah, ini kami menggunakan alkohol 1 liter. Nah, makanya kami butuh yang namanya gelas ukur 100 ml. Oke, jadi teman-teman di rumah bisa beli yang ukuran 100 ml ya. Jadi ya, bisa 100 langsung ml. pakai semuanya. Jadi nggak perlu kalau misalnya kalian sudah beli alkohol yang 100 ml, tidak perlu lagi menggunakan gelas ukur. Iya, nah, kami di sini menggunakan gelas ukur karena kita adanya ini 1 liter. Jadi kami harus menggunakan takaran 100 ml. Oke, lanjut. Nah, kita pertama-tama jangan dulu langsung menuangkan alkohol ke sini, karena takutnya nanti khawatirnya alkoholnya itu kan sifatnya dia mudah menguap ya. Dia mudah menguap, jadi kita sediakan dulu ukur dulu aloe vera gelnya ya, dengan menggunakan sendok dengan takaran 5 ml per sendoknya. Jadi karena kita butuh 10 ml aloe vera gel, nah jadi makanya kita butuh 2 sendok. Iya, 2 sendok. Jadi Ya. kita bisa pakai sendok obat ya Kak kalau di rumah ya, atau sendok apa Kak kalau di rumah? Sendok kalau di rumah bisa kalian menggunakan sendok teh. Bukan sendok makan biasa, kan kalau sendok makan biasa itu dia takarannya 15 ml. Oke, kalau jadi misalnya kalau nggak pakai sendok obat, kalian bisa pakai sendok teh. Iya, sendok teh. Oke. Nah, ini 5 ml ya. Nah, kemudian kita tuang atau simpan ke dalam gelas. Kalau di rumah ukur. bisa pakai gelas biasa ya? Iya, gelas biasa bisa. Yang penting kira-kirakan saja ukuran gelasnya itu sekitar lebih dari 100 ml ya. Oke, ini aloe vera ini fungsinya untuk apa ya Kak? Nah, jadi aloe vera ini nanti berfungsi untuk melembabkan tangan. Ya. Terus biar nggak iritasi juga, benar gak sih? Ya, benar, biar nggak iritasi. Karena Jadi, kita pakai alkohol ya. Ya, jadi nanti tangan kita jadi halus kalau pakai ini. Jadi nggak iritasi. Iya, betul. Ini Selain pakai aloe vera bisa pakai apa nih kira-kira Kak? Kalau sebenarnya tuh? kalau menurut standar WHO kita harus gunakan gliseril. Ya, Susah kali ya dicari. Ya, susah dicari. Kita di sini bikin yang gampangnya aja supaya nanti teman-teman di rumah bisa ikuti caranya. Dan kebetulan juga kan bahan-bahan ini gampang didapatkan. Nah, ini udah 10 ml ya. Nah, kemudian kita ambil alkohol sebanyak 100 ml, karena kan di sini kita ceritanya mau buat hand sanitizer sebanyak 110 ml. 110 ml. Oke, buka dulu geelnya. Ya Allah. Nah. Kita langsung tuang aja ya. Hati-hati jangan sampai lewat. Oke. Sekarang ini kita dapat 100 ml. Nah, nanti kita tinggal campurkan ke dalam labu ukurnya.
atau kalau misalnya kalau nggak ada ini kan nanti bisa pakai gelas. Nah, kalau bikin ini nggak harus pakai handscoon kan ya, atau gimana nih sebelum? Oh iya, usahakan nanti sebelum bikin ini cuci tangan dulu sampai bersih ya, biar steril. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Ini kami pakai ini karena susah kan kalau pakai sendok, jadi kalau teman-teman di rumah kan bisa pakai sendok aja untuk mengaduknya. Berarti sendok apapun aman ya berarti? Ya, yang penting bersih. Nah, kita aduk-aduk terus. Oke, jadi emang takaran atau apa ya, jadi memang harus sesuai sama takaran gitu, karena kalau kita asal ngasih nuang-nuang bahan tuh takutnya nggak efektif gitu kan ya Kak ya? Iya, kadang kan kalau misalnya kita nggak sesuai takaran, misalnya aloe veranya kebanyakan, otomatis nanti akan menghasilkan kadar alkohol yang kurang atau di bawah 60%. Ya, jadi kayak percuma kita udah bikin ternyata si hand sanitizer ini nggak efektif, karena alkoholnya tadi nggak sesuai standar ya. Di bawah 60%. Jadi memang takaran atau kita memang harus mengukur setiap bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya dengan menggunakan gelas ukur. Oke, ini udah tercampur ya. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal tuangkan ke dalam wadahnya. Yang tadi teman-teman udah siapin. Kebetulan kalau di kami adanya ini. Ya, ada. Tapi wadah apapun sebenarnya bisa ya. Bisa. Asal wadahnya steril ya, yang bersih. Ya, tuangkan aja. Oke. Berarti udah siap pakai. Udah siap. Udah siap pakai. Kita kocok dikit ya. Tapi tetap ya, yang lebih efektif itu dengan cara cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya, jadi kalau hand sanitizer ini dipakai kalau memang kita lagi di keadaan yang darurat gitu ya Kak ya. Jadi lebih dianjurkan dan lebih efektif dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya. Kenapa kami anjurkan begitu? Karena kalau penggunaan hand sanitizer ini kalau berlebihan nanti dikhawatirkan akan membunuh bakteri baik yang ada di tangan kita. Malah bakteri baiknya dia mati. Iya, dia mati. Begitu. Bukan hanya bakteri buruk yang mati, tapi bakteri baik juga. Oke, berarti udah siap dipakai. Ya, udah siap dipakai. Hore, hand sanitizernya udah siap untuk dipakai. Nah, selain bikin hand sanitizer, kita juga mau ngasih tahu cara bikin cairan desinfektan ya. Cairan desinfektan tuh fungsinya buat apa sih Kak? Ya, jadi cairan desinfektan itu digunakan untuk mensterilkan ruangan atau benda-benda yang sering kita sentuh sehari-hari. Iya, kayak gagang pintu. Ya, gagang pintu, telepon, handphone, komputer, bisa. Bisa. Terus cara bikinnya bagaimana? Nah, di sini kita tidak akan praktekkan cara bikinnya ya. Kita akan hanya menjelaskannya saja. Caranya gampang kok. Kita hanya butuh bike clean. Saya kira gampang didapatkannya di warung-warung, banyak yang jual. Di sini saya menggunakan bike clean 100 ml. Namun kita saat membuat bike clean itu kita tidak butuh banyak bike clean. Kita hanya perlu, kalau misalnya kita mau membuat bike clean 1 liter, nah kita hanya butuh bike clean sebanyak 30 ml. Nah, 30 ml itu di sini sudah ada takarannya dari pabriknya, memang sudah dikasih tahu bahwa standarnya untuk bikinnya. Nah, mungkin kan di rumah nggak ada alat pengukurnya, jadi nanti kalian bisa gunakan tutup botolnya ini. Tutupnya ini dia untuk satu tutup botol dia ukurannya itu 10 ml. Nah, sementara untuk membuat desinfektan itu kita butuh sebanyak 30 ml. Oh, berarti 3 kali ini sama airnya 1 liter. Ya, nanti tinggal tuangkan saja, terus diaduk. 3 tutup botol, habis itu dicampur di airnya, habis itu diaduk, jadi deh desinfektannya. Berarti nanti tinggal pindahin aja ya ke alat kayak spray kayak gini nih. Ya, betul. Kalian bisa pakai spray apapun yang ada di rumah kalian, tapi jangan lupa dicatat juga, tulis namanya, tapi nanti orang rumah pakai gitu. Jadi kita bisa pakai alat spray ini ya, tinggal semprot aja. Nah, udah selesai tutorial untuk bikin hand sanitizer sama cairan disinfektannya. Kita mau mengucapkan
terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di komen, like, sama subscribe, share juga ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah dong.